kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bersama kita sudah ada beberapa parent ya, orang tua dari Parent Support Group Indonesia Rare Disorder yang sengaja memang kita undang untuk sama-sama berdiskusi karena kita akan mendengarkan pendapat mereka juga nantinya, gitu ya. Jadi topik kita kali ini adalah terapi genetik untuk penyakit ultra langka. Bukan hanya penyakit langka ya, ultra langka, ultra rare disease. Apa sih bedanya ultra rare disease dengan rare disease? Kalau rare disease itu prevalensinya sekitar satu, lebih sedikit ya, lebih kecil dari 1 banding 2000. Coba di luar ya sayangnya. Apa presentasi dulu ya. Jadi kalau rare disease itu batasannya 1 banding 2000 sampai 1 banding 50.000, ultra rare disease lebih kecil daripada 1 banding 50.000. Nah, ini adalah sebuah paper yang baru terbit bulan kemarin ya, untuk terapi genetik berupa in vivo gene editing, yaitu bagaimana kita melakukan rekayasa genetika terhadap manusia yang sudah lahir dalam keadaan hidup, gitu ya. Nah, ini mari kita sama-sama simak ceritanya gimana sih. Tuh. Penyakitnya itu namanya CPS1 deficiency. Kalau adik-adik mahasiswa tahu, penyakit genetik itu ada banyak sekali ya. Ada ribuan ya sebenarnya ya. Kita nggak mungkin ngapalin satu-satu. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali dia masuk ke dalam kelompok mana. Paling banter kita bisa seperti itu. Nah, CPS1 deficiency ini masuk dalam kelompok inborn error of metabolism. Apa itu inborn error of metabolism? Itu pada prinsipnya adalah penyakit di mana ketika bayi baru lahir, dia sudah membawa mutasi genetik yang menyebabkan tidak mampu melakukan proses metabolisme yang benar, gitu ya. Error jadinya, inborn error of metabolism. Prevalensinya kurang lebih 1 banding 1,3 juta, 1,3 juta. Ya. Jadi bisa dibayangkan seberapa langkanya itu. Em, saya dahulu ketika S2 belajar tentang terapi genetik, itu penyakitnya disebut Leber Congenital Amaurosis. LCA. LCA itu sekitar 1 banding 50.000 sampai 75.000. Ultra langka juga, tapi masih jauh kalah dibandingkan ini ya, 1 banding 1,3 juta. Gitu. Kita pernah punya hmm, penyintas, sekarang sudah almarhum ya, dari Zinczel-Guillain syndrome itu juga sangat langka di dunia, hanya ada sekitar 43 kasus. Langka sekali. Gitu. Tapi ya karena memang berat, jadinya di Indonesia tuh pasien-pasien rare disorder kita kebanyakan meninggal karena infeksi, terutama infeksi pernapasan. Nah, pada kasus ini, pada CPS1 deficiency, mortalitas itu 50% pada 1 bulan pertama pasca kelahiran. Saking beratnya ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena penyakit ini mengganggu proses yang disebut urea cycle. Jadi kalau untuk adik-adik mahasiswa, urea cycle itu bisa dipelajari di biokimia ya, terutama biokimia gastrointestinal, di mana makanan kita sebagian besar terdiri dari protein, itu akan mengalami urea cycle gitu ya. Nah, konsekuensi dari mutasi pada CPS1 adalah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini harusnya ya, benar nggak sih? Salah. Iya ini ya. Ini kalau ada merah-merah ini, nah ini yang gambarnya kayak eh apa namanya, bulan sabit ini adalah enzim. Jadi enzim itu ada macam-macam. Nah, enzim CPS1 ini ketika dia mengalami mutasi atau kerusakan, maka dia tidak bisa mengubah amonia untuk diproses menjadi bentuk terlarutnya.
gitu ya, urea dan H2O gitu ya. Jadi ketika si PS1 mengalami defisiensi, amonia akan menumpuk. Amonia yang menumpuk ini akan menjadi racun bagi terutama saraf. Sehingga gejala pada pasien CPS1 defisiensi ini akan mengalami lemas dan gagal napas pada 48 jam pasca kelahiran. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan untuk kadar amonia di dalam darah, kadar glutamin di dalam darah yang akan meningkat, dan kadar citrulline yang rendah atau undetected saking rendahnya, dan juga kadar glutamin yang tinggi. Buat saya yang menarik adalah, jadi eh, pada kasus ini gejala klinisnya dikenali dengan sangat baik. Jadi ketika si bayi ini baru lahir, dia lemas, mengalami gagal napas, itu orang sudah melakukan berbagai macam pemeriksaan dan menemukan bahwa oh ini adalah CPS1 deficiency. Itu dalam dalam hari-hari pertama kelahiran tuh. Gitu. Kemudian dilakukan namanya targeted sequencing atau pengurutan sequence dari DNA-nya itu, pemeriksaan genetiknya targeted dan ditemukan mutasi berupa ini, kodenya adalah Q335X dan I714X. Artinya dua-duanya merupakan eh, stop mutation ya, nonsense mutation yang sifatnya compound heterozygous. Itu. Nah, pasien ini bernama KJ Muldon. Ini pasiennya. Dia sekarang usianya sekitar 10 bulan ya kalau nggak salah. Jadi untuk para hadirin dari Indonesia Rare Disorder, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam organ, dan organ tuh kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia akan terdiri dari berbagai macam sel. Di mana bagian sel yang di tengah ini namanya adalah nukleus atau inti sel, dan di dalamnya terdapat kromosom yang merupakan pilihan dari DNA. Nah, mutasi pada DNA inilah yang kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit genetik. Oleh sebab itu, ketika kita mencurigai suatu penyakit genetik, maka kita perlu melakukan namanya pemeriksaan genetik. Oke. Untuk pasien si KJ ini, ketika pertama kali dia lahir dengan keluhan lemas dan gagal napas, dilakukan pemeriksaan genetik dan diketahui mutasinya, maka di rumah sakit tersebut bekerja sama dengan universitas riset mulai mengembangkan galur khusus dari sel hati pasien. Itu. Kemudian dilakukan eh, namanya pemilihan ya, pemilihan strategi untuk melakukan base editing approach. Selain itu dilakukan juga pembentukan atau pembuatan model tikus, kemudian dipersiapkan untuk analisis off target namanya. Mereka mengajukan izin ke FDA atau Badan POM lah ya kalau di Indonesia. Lalu dilakukan uji toksikologi. Uji toksikologinya tuh ada banyak tuh, eh, di primate, di monyet ya, di kera, dan di tikus. Nah, dari uji toksikologi ini mereka bisa menentukan, oh dosis yang aman tuh segini nih untuk diberikan kepada pasien. Lalu setelah uji kera dan uji tikus, dilakukan uji terhadap sel pasien yang sebelumnya sudah di-develop. Kemudian dari situ dilihat ini ada masalah atau tidak, rapat lagi dengan FDA atau BPOM-nya, kemudian di bulan ketujuh inilah, maka
si pasien diberikan dosis awal dari obatnya. Obatnya namanya KAB. KAB ini kependekan akronim dari KJ Guran, Ebing Shimiran. Obatnya ribet banget namanya ya, tapi kalau teman-teman mahasiswa tahu, KJ itu adalah inisial pasiennya. Guran itu adalah guided RNA-nya. ABE ini adalah metode dari editing base-nya. NGC ini kode obatnya sebenarnya, NGCE. Meran ini adalah notasi atau imbuhan untuk obat-obatan yang merupakan gene editing. Setelah bulan ke-7 menerima dosis pertama, dilanjutkan bulan ke-8 menerima dosis kedua. Nah, ini struktur obatnya. Jadi struktur obatnya itu sebenarnya sederhana. Dia cuma terdiri dari uh, guided, guided RNA yang disebut sebagai KJ Guran. Nah, kemudian ada gen yang digunakan untuk kontrol si PAH ini. Ada gen yang digunakan sebagai obat. Nah, jadi ini adalah targetnya dia mau mengubah CPS1 yang terminated codon untuk dikembalikan menjadi eh, normal kembali, gitu ya. Selanjutnya, setelah desain obatnya jadi, dia melakukan uji preklinis. Di mana dari uji preklinis ini disuntikkan obat-obatannya ke tikus dan juga ke kera. Apa sih yang dinilai kalau uji preklinis? Nah, uji preklinis ini yang dinilai adalah apakah sistem editingnya itu bekerja sesuai target atau tidak. Itu dinilai dari persentase, di mana yang diharapkan adalah yang warna biru muda ini, sehingga dari sini kita dapatkan ada sekitar 25% minimal yang mengalami corrective editing only. Ternyata memang kita belum bisa tuh mendesain obat ataupun gene editor yang si persentase editingnya cukup baik. Selalu ada namanya bystander editing. Nah, ini yang nanti kemudian dijadikan landasan apakah suatu obat layak untuk diberikan kepada pasien atau tidak. Gitu ya. Setelah ke tikus, kemudian dilakukan kepada sel, nanti dilihat ternyata untuk dengan koreksi yang lebih baik, dosisnya juga diatur dan didapatkan editing percentage-nya membaik menjadi sampai sekitar 60%. Jadi simpulannya adalah em, untuk terapi gen yang mereka desain itu persentasenya mencapai 60% dan mereka ingin melihat apakah ini akan menimbulkan efek yang cukup untuk membawa perbaikan pada pasien atau tidak. Untuk efikasinya, jadi mereka menilai di pasien ya, di KJ Muldoon, adanya plasma amonia level. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah si eh, kadar amonianya ini. Karena memang ini yang paling dihindari gitu ya dalam kasus-kasus CPS1 deficiency. Nah, karena memang intake protein itu berkorelasi dengan plasma amonia level, maka kita bisa lihat di sini bahwa untuk pasien pasca pemberian dosis pertama dari terapi genetiknya, maka dia protein intake-nya bisa naik lebih baik tuh.
Mengapa demikian? Karena kalau dia tidak diberikan obat, protein intake-nya dinaikkan, maka plasma amonianya akan ikut naik. Tadi sudah sempat dijelaskan di slide sebelum-sebelumnya ya bahwa em, kalau tubuh kita makan, dalam hal ini kan 6 bulan pertama pasti kan ASI ya. 6 bulan pertama itu ya eh, mendapat ASI, isinya kan protein. Protein ini kemudian akan diolah untuk menjadi amonia melalui apa yang disebut sebagai siklus urea, di mana si PS1 berperan di sana. Ternyata setelah dosis pertama diberikan, protein intake dinaikkan, kadar amonianya tidak ikut naik. Ini adalah temuan terpenting pada kasus ini. Sebentar ya. Jadi gitu ya, pesannya adalah kalau pasiennya tidak diberikan terapi genetik, maka amonia ini akan numpuk di dalam darahnya sehingga muncul gejala-gejala, terutama gejala yang menyerang sistem saraf. Oleh sebab itu, kalau seandainya pada eh, pasien yang tidak menerima terapi genetik atau pasien konvensional, maka dia akan diberikan gliserol fenilbutirat. Nih, ini gliserol fenilbutirat sempat masuk nih sebelum dosis pertama. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan, maka amonia ini tidak bisa diproses dan terus menumpuk di dalam darahnya sehingga menimbulkan gangguan. Tapi kalau diberikan gliserol fenilbutirat, maka amonia itu bisa dibuang lewat pipisnya, lewat urinnya. Itulah kira-kira. Nah, kemudian apalagi temuan-temuan pada eh, kasus ini? Hana, tolong dikecilin boleh nggak? Hana, Hana. Oke, jadi temuan lainnya adalah eh, dia juga menilai dari kadar glutaminnya. Glutamin ini merupakan asam amino yang membawa eh, amonia ke dalam liver untuk diproses. Jadi ketika CPS1 defisiensi ini semakin berat, maka glutamin juga akan meningkat. Ini kita bisa lihat di sini bahwa eh, untuk pemberian dosis pertama nih glutamin sempat turun ya, sempat turun dalam situasi yang fluktuatif. Kemudian setelah diberikan dosis kedua dia cenderung steady. Efek samping dari pemberian obat ini atau KAB itu adalah yang diamati peningkatan level dari enzim hatinya. Jadi memang untuk enzim hatinya ini ada sedikit peningkatan yang dalam kadarnya ini masih di bawah, sebagian besar masih di bawah 100 ya. Artinya eh, kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kali lipat dari upper limit normalnya. Nah, ini juga gambaran lain dari plasma amonianya. Hmm, untuk kadar amonia ketika belum diberikan di obat-obatannya, ini levelnya seperti ini gambarannya. Nah, setelah dosis pertama, dia cenderung steady, lebih rendah dibandingkan ketika belum diberikan, dan setelah dosis kedua, dia lebih stabil juga. Ini adalah level dari namanya molekul asam orotik ya, yang dikeluarkan lewat urin. Ini menggambarkan dari proses metabolisme amonia juga, di mana ketika diberikan obat terapi genetiknya, dia cenderung lebih banyak dibuang lewat urin. Ya, oke. Saya tidak akan eh, bicara lebih lanjut tentang detail-detailnya, tapi saya ingin menggambarkan bahwa dalam sekitar 6 bulan ya,
eh, mereka sudah berhasil untuk pertama mendiagnosis bahwa ini adalah suatu inborn error of metabolism, kemudian melakukan pemeriksaan genetik dan menemukan mutasinya, dan kemudian mendesain, basically pada prinsipnya mendesain kondisi genetik seseorang gitu ya. Lalu habis itu mereka periksa, mereka tes di eh, kera, di tikus, dan di sel pasien itu sendiri. Mereka berhasil mengurus perizinannya melalui FDA dan akhirnya melakukan uji klinis pada satu pasien dan mengamati hasilnya. Saya pikir ini merupakan suatu inspirasi ya untuk adik-adik mahasiswa bahwa eh, hal semacam ini sangat mungkin dilakukan gitu ya. Tadi kan Sena cerita bahwa 1 tahun persiapan untuk PIMNAS gitu kan. Nah, dia kurang dari 1 tahun bisa melakukan terapi genetik dengan base editor gitu. Jadi bisa dibayangkan, nah, sebenarnya di masa depan kita akan seperti apa gitu. Nah, cuman yang perlu diingat adalah studi translasional, ini namanya studi translasional ya. Eh, dari sequence kemudian ke desain, kemudian ini kan in silico ya, dari sequence in silico terus ke hewan, ke sel dan sebagainya sampai ke manusia, itu namanya studi translasional. Itu luar biasa pelik, luar biasa rumit tuh. Jadi butuh banyak orang, butuh banyak tenaga ahli, dan terutama butuh banyak fasilitas. Nah, perlu diingat juga bahwa kalau kita lihat tadi, itu kan kita baru melihat protein intake, amonia, glutamin, kemudian asam orotik gitu ya. Itu namanya surrogate outcome tuh. Justru yang harusnya tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana perkembangan klinis dari pasien itu sendiri. Nah, ini kan pasiennya masih belum masih masih dalam terapi ya, masih dalam pengamatan ya. Artinya untuk perkembangan klinis sejauh ini tadi kita bisa lihat dia masih makan dengan menggunakan NGT gitu ya. Pakai selang makan ya, tapi paling tidak belum meninggal gitu. Sementara kalau pasien lain yang tidak mendapatkan terapi dan tidak mendapatkan donor liver, dia jadi terapi terapi lainnya sebelum era terapi genetik adalah donor liver. Sementara kita tahu pasien donor liver itu banyak gitu, apalagi yang neonatus yang masih usia 1 tahun itu pasti akan sulit sekali mencarinya. Nah, jadi untuk surrogate outcome ini harus harus benar-benar diberikan. Jadi klinisnya bagaimana itu juga penting. Bagaimana dengan etiknya? Nah, untuk studi ini sendiri, ini pengurusan etiknya memang cukup luar biasa ya. Artinya approvalnya itu memang diusahakan betul-betul dari Rumah Sakit Anak Philadelphia gitu. Jadi memang memang dibantuin sama sama tim etiknya untuk bisa di-approve juga di BPOM atau di FDA-nya. Jadi kalau kita ke depan mau membangun seperti ini, maka ekosistem genetiknya ini harus harus dibangun dari sekarang nih. Dan itu adalah tugas adik-adik mahasiswa sekalian untuk yang punya ketertarikan di bidang genetik, berpikir dari sekarang gimana caranya orang bisa tuh dari klinis kemudian melakukan pemeriksaan genetik yang targeted, keluar hasil dalam waktu cepat, dan merancang terapinya gitu. Ya ini mohon maaf, dosen-dosen saya, dosen-dosen kami di zaman dahulu itu selalu bilang bahwa screening itu tidak boleh kalau tidak ada terapinya. Kan gitu. Nggak salah. Karena ini kita ngomongin screening nih. Screening itu apa sih? Screening itu sesuatu pemeriksaan yang juga dilakukan kepada orang sehat. Gitu. Tapi tolong ini jangan dibalik ke diagnosis. Percuma didiagnosis kalau nggak ada terapinya. Nah, ini yang saya pikir bisa menghambat ekosistem kita untuk berkembang. Kenapa? Karena kalau pasien, katakanlah misal, di Indonesia kita nemu pasien seperti tadi ya, 2 hari habis lahir dia lemes, kemudian gagal napas,
Kita mau cek-cek nggak boleh karena nggak belum tentu ada terapinya. Padahal bisa aja ketika kita menemukan mutasinya, kita ikut sertakan dalam registry clinical trial atau uji klinis yang berlaku di negara lain, itu akan bisa membantu sebenarnya. Gitu. Ini yang saya pikir eh, penting juga ya bagi teman-teman, bagi adik-adik untuk bisa memahami bedanya screening dengan diagnostik. Gitu. Kalau diagnostik itu ya memang pasiennya sudah ada gejala, kita mau nolong. Screening itu program dilakukan kepada semua orang, baik yang bergejala maupun tidak. Gitu ya. Oke, sekarang age untuk teman-teman orang tua dengan penyakit langka atau parent support group. Saya pikir ini harapan yang cukup besar ya. Walaupun eh, ya kita harus realistis juga. Realistis itu artinya gini. Pertama, ini pasien dapat obat namanya KJ Guren, Benzimaren, susah sekali nyebutnya. Tapi obatnya itu sendiri pun bahkan ada nama pasien di dalamnya tuh. Artinya apa? Ini jenis terapi yang super personalized, benar-benar cuma satu di dunia ini, gitu. Artinya eh, memang benar kita sudah bisa sampai ke sana sebagai suatu harapan. Realistisnya adalah satu, kondisi tiap pasien itu akan berbeda-beda. Ini kebetulan pasiennya masuk dalam kategori inborn error of metabolism. Di Indonesia, inborn error of metabolism itu diagnostiknya sulit. Salah satunya adalah karena sebenarnya sebelum pemeriksaan genetik, kita harusnya melakukan pemeriksaan enzimatik. Seperti pada kasus ini. Pada kasus ini kita tidak langsung pemeriksaan genetik, tapi kita juga ada pemeriksaan enzim dari yang sederhana. Pemeriksaan biokimianya adalah amonia. Amonia, kemudian diperiksa eh, glutaminnya, diperiksa sitrulinnya gitu. Itu bisa dilakukan di Indonesia, memang nggak gampang tuh kayak gitu. Kalau pemeriksaan enzim ataupun biokimia ini tidak dilakukan, sebenarnya agak sulit juga kita mau lanjut ke pemeriksaan genetik gitu. Jadi saya pikir ini semua harus harus saling berjalan, nggak bisa cuman oh pokoknya harus kita periksa genetik segala macam gitu. Itu agak agak sulit kalau kita langsung lompat ke sana. Di sisi lain di Indonesia itu banyak juga kelompok penyakit genetiknya adalah yang sifatnya dysmorphic. Dysmorphic itu artinya menimbulkan gangguan struktur baik di wajah ataupun di anggota gerak dan anggota tubuh lainnya. Saya beri contoh misalnya kayak Treacher Collins syndrome atau Apert syndrome, Crouzon syndrome. Jadi pada kelompok penyakit yang sifatnya dismorfik, gangguannya struktural, apakah terapi genetik dengan base editor seperti ini akan bermanfaat? Nah, ini sesuatu yang teori biologisnya belum terlalu menunjang. Artinya kita butuh lebih banyak penelitian lagi. Mungkin mungkin jalan ke sana masih panjang. Tuh, sisi realistisnya seperti itu. Dan harus diingat bahwa ini prosesnya rumit. Rumit ya seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita butuh banyak sekali fasilitas dan tenaga ahli di sana. Jadi eh, ini semua sesuatu yang harus dibangun dari awal. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Maka yang pertama adalah paling baik kita tuh punya registry. Registry itu artinya kita punya daftar anak-anak kita dengan diagnosis apa, sudah dilakukan pemeriksaan apa saja, kondisi atau hasil pemeriksaan genetiknya seperti apa itu jelas gitu. Sehingga untuk penegakan diagnostik kita bisa efisien sekaligus memiliki database yang lengkap. Berikutnya tentu adalah membangun komunitas. Jadi dengan komunitas ini kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mengajak gitu ya. Karena di Indonesia ini banyak nih keluarga-keluarga yang sebenarnya penyakit genetik itu berjalan di dalam darahnya gitu. Jadi diturunkan dengan ke satu sama lain gitu. Ini yang kemudian perlu untuk kita sama-sama ajak gitu ya. Apakah dengan sehingga kita membangun registry yang berisikan daftar mutasinya,
Itu kita nanti bisa aware, oh ternyata terapi untuk penyakit ini sudah ada. Nah, kita bisa nggak ya cari clinical trialnya di mana gitu, yang bisa kita ikuti. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, saya pikir demikian saja Sena untuk eh, presentasinya. Kita akan segera mulai ke diskusi saja. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas prestasinya. Cukup-cukup menarik ya. Kita melihat bahwasannya memang personalized medicine sudah terjadi sampai saat ini dengan jarak waktu dengan 6 bulan. Di mana saya meminta pendapat mungkin dari teman-teman dari mahasiswa atau mungkin dari teman komunitas Parenting Rare Disease. Mungkin kalau untuk pertama akan saya buka dalam sesi tanya jawab. Mungkin mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin ingin menjawab pertanyaan kepada Dokter Widya bisa di raise hand ataupun bisa langsung on mic saja ataupun juga dari teman-teman mahasiswa. Dipersilakan. Ya baik, mungkin teman dari atau mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau mengutarakan pendapatnya, kami salah satu buka dengan apapun pembicaraan yang akan disampaikan. Baik, kami ucapkan selamat datang Prof. Sultana yang sudah menghadiri kegiatan kami. Kami harap ini menjadi satu hal yang menjadi dua arah ya dari pihak eh, keluarga dan juga dari pihak mungkin dari researcher yang mungkin kedepannya bisa menjadi satu hal yang menarik. Mohon maaf, baru saja bergabung karena baru diberitahu oleh Bu Rani. Baru aja semenit yang lalu. Maaf, Siap, Prof. Maaf, Prof. Maaf. siap Prof. Matur nuwun, Prof. Iya, Om Wid kenapa nggak share ke Prof? Saya jadi dimarahin Prof tuh. nggak dimarahin kok. Cuma ngacak-ngacak kok udah bubaran gitu loh. Jadinya ya nggak lihat apa yang dibicarakan. Cuma saya tertarik aja masalah gene editing untuk treatment rare genetic disease. Ya kira-kira apa ya yang dibicarakan tadi ya yang bisa untuk treatment rare genetic disease and what kind of rare genetic disease can be treated? Ya, Prof. Jadi untuk kasus yang ini memang CPS1 deficiency, Prof. Ya, inborn error of metabolism, Prof. Di urea cycle defect ya. Nah, ini memang yang menarik prosesnya cepat sekali, Prof. Benar-benar 6 bulan tuh semua udah dilakuin, Prof. Dari mulai diagnostisnya itu mutasinya ketemu, memang dia mutasinya nonsens di homozygous di gen namanya CPS1. Lalu dari situ dikembangkan mulai dari namanya ABE atau base editor, adenine base editor. Lalu diujikan ke kera, ke tikus, ke sel. Habis itu di bulan ke-7 mulai masuk dosis pertama, bulan 8 masuk dosis kedua, dan itu hasilnya ternyata bagus, Prof. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Prof. Oh belum di human ya, masih. Sudah, Prof. Sudah di human, tapi baru satu pasien itu aja, Prof. Karena saking langkanya, Prof. Hmm, ya ya. Di Amerika, Amerika, Prof. Philadelphia. pasiennya masih hidup? Masih, Prof. Jadi kalau nggak pakai terapi itu angka harapan hidupnya kecil sekali, Prof. 1 bulan pertama hanya 50% yang berhasil bertahan. Habis itu semakin lama semakin cepat.
meninggal, Prof. Ya, ya. Sekarang sih sebetulnya udah banyak juga pengobatan yang bukan dengan gene editing ya. Karena gene editing di Indonesia juga kita nggak tahu apakah secara etik bisa diterima apa enggak ya. Yang pengobatannya apa, precision medicine ya, based on precision medicine. Jadi berdasarkan dari pola DNA-nya ya, seperti kayak SMA itu sudah terapi, Fragile X itu berdasar pola DNA-nya, kemudian kita stop di mana, sama halnya dengan di cancer juga ya. Hanya dari cara kerja dari DNA-nya saja yang dipotong gitu loh, bukan editing ya. Nah, kalau editing sih, saya nggak tahu kapan deh Indonesia akan menerima secara etik ya. Itu baru etik ya, belum lagi pelaksanaan lebih berat lagi tak kapan deh ya. Terima kasih Dokter Widya. Terima kasih banyak, Prof. Sultana. Ya, Prof. Memang betul, Prof. Ini memang sesuatu yang harus melibatkan banyak pihak sih, Prof. Nggak cuma ilmuwan saja, tapi juga termasuk ahli etik salah satunya. Karena ya, ya itu kalau saya melihatnya di kalau ini berhasil di negara lain, saya pikir ini akan sangat membantu juga di kita harusnya ya, Prof ya. Ya, tapi etik itu juga ilmuwan loh. Oh iya, betul, Prof. Betul, Prof. Ya, Itu nggak bisa etiknya juga asal nggak orang, itu sembarangan, betul, harus Prof. ilmuwan. Iya, betul, Prof. Betul, Prof. Ya. Dan biasanya ilmuwan yang basicnya juga sama dengan misalnya ilmuwan medik gitu ya. Kalau misalnya cuma ilmuwan hukum membicarakan etik ya tidak terlalu tahu teknik yang dilakukan ya, khawatirnya nggak Iya, pas ya untuk menilai etiknya apakah benar atau tidak gitu. iya, Prof. Terima kasih Dokter Widya. Sami-sami, Prof. Monggo Oke. silakan teman-teman mahasiswa dan sebagainya mumpung ada Prof Sultana juga nih. Dokter Widya, Silakan Bu Rani. boleh sharing sedikit nggak? Silakan, silakan, Boleh. silakan. Jadi, saya Rani dari Angelman Syndrome Indonesia. Jadi Angelman Syndrome Indonesia ini sekarang sudah terdaftar di FAST ya, FAST ya kita bilangnya. Terus kita sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan mereka. Salah satunya kita pernah mau dilibatkan dalam terapi gen mereka yang namanya Ultragenyx itu loh. Eh, itu terapinya yang mengerjakan adalah timnya Dokter Tan. Sekarang beliau sudah balik ke Singapura dan akan mendirikan klinik di situ bekerja sama dengan Pharma. Kemarin mereka minta kandidat 2 orang dari Indonesia. Saya sudah menawarkan ke teman-teman, tapi ternyata mereka masih punya banyak pertimbangan karena kan kita memikirkan bagaimana eh, hidup mereka selama di Singapura, terus bagaimana dengan resikonya dan lain sebagainya. Tapi menurut info yang saya terima di Orlando sudah diterapkan terapi gen ini dan sudah ada beberapa yang berhasil untuk meminimalisir simptom-simptomnya aja sih. Jadi tidak yang kelihatan banget perubahannya, tapi meminimalisir aja. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bisa nggak di Indonesia itu ada kemungkinan nggak kalau bekerja sama dengan Dokter Tan menerapkan terapi gen ini untuk Angelman syndrome? Terima kasih. Baik, Nun Sewu, barangkali Prof Sultana ada pengalaman, Prof. Iya, ya bantu aja. Kebetulan waktu itu saya juga diajak oleh Bu Rani ya untuk ikut Zoom meetingnya ya dengan timnya. Isabel, Oh, iya, waktu itu kan Isabel. memang sudah menawarkan ya untuk penelitian ini ya. Iya, Sebetulnya Prof. kalau memang serius ya, saya kan di Prodia ngerjain eh, microarray ya, yang bisa menemukan positif-positif Angelman ataupun apa namanya Prader-Willi ya. Kalau memang ini serius, kan bisa orang tua kita suratin ya, apakah mereka tertarik untuk ingin treatment gitu loh. Itu sebetulnya bisa ya, asal seizin Prodia. Nggak mungkin saya akan bersurat langsung tanpa izin Prodia ya, karena Prodia harus minta izin pada dokter yang bersangkutan, dokter yang mengirim ya. Nggak mudah ya, kalau itu pasien saya sendiri mudah ya, tapi kalau pasien dari Prodia, artinya pasien lab, itu kan harus libat dokter pengirimnya.
Tapi karena ini sesuatu bantuan ya, kalau memang gratis, saya kira mudah sekali untuk apa mencari kasusnya ya, dan sudah ada publikasi klinisnya yang akan dipercaya oleh calon kandidatnya tadi. Nah, dan lagi kalau masalahnya hanya masalah biaya hidup di Singapura, mungkin buat middle up tidak ada masalah ya. Kalau middle low mungkin ada masalah ya karena Singapura tuh mahal banget Bu ya, saya kira Mm-mm, ya. betul Dan betul. belum tahu seminggu, 2 minggu atau sebulan kan belum tahu. Yang jelas bolak-balik kontrol pasti itu. Nah, kalau masalah yang terjadi perubahannya jadi behaviornya itu benar Bu, persis sama dengan Fragile X syndrome. Tadi saya bicarakan dengan Dokter Widya ya, Dokter Widya sudah mengenal Fragile X syndrome. Itu terapinya sekarang macam-macam, di antaranya adalah yang paling paling menarik perhatian adalah metformin. Metformin itu obat untuk diabetes. Ternyata dipakai untuk para penderita Fragile X syndrome untuk merubah behaviornya. Jadi tidak merubah intellectual disability-nya atau merubah fisiknya, tapi merubah behaviornya. Misalnya yang tadinya apa namanya hiperaktif, yang tadinya kurang fokus, tidak bisa diajak bicara, itu menjadi lebih baik. Jadi Hmm. eh, paling tidak kan tujuan kita kan menolong untuk dia bisa mampu mandiri gitu ya. Nah, dengan terapi itu sudah dipublish, terus sudah dibicarakan terus-menerus ya. Tapi tidak cuma metformin, masih banyak lagi ya. Yang paling sederhana aja yang saya sampaikan metformin, ada beberapa obat yang dibuat, memang dibuat ya waktu itu oleh pabrik obatnya Novartis. Karena saya ikut dilibatkan waktu itu, saya udah sampai ke Amerika juga. Tapi ternyata mintanya kasus sulit sekali sehingga saya tidak berhasil mendapatkannya. Mintanya kasus harus di bawah 8 tahun gitu ya. Dan belum pernah diapa-apain, belum pernah diterapi kan sulit sekali ya. Terus laboratoriumnya harus semuanya di luar negeri. Nah, dari Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan kalau yang bisa dikerjakan di Indonesia harus di Indonesia. Hanya yang tidak bisa di Indonesia boleh dikirim keluar. Akhirnya problem masalah administrasi dan jumlah pasien saya nggak jadi bergabung. Itu obat baru, benar-benar baru yang tadi berdasarkan pemeriksaan DNA-nya, pola DNA-nya, dan sebagainya. Itu di Fragile X syndrome. Fragile X syndrome itu penyakit gangguan disabilitas intelektual yang menurun, Bu. Jadi diturunkan dari ibunya yang menurun. Nah, kalau Angelman kan tidak menurun ya, juga sama Prader-Willi juga tidak menurun. Saya kira mungkin itu Bu, metilasinya mungkin yang diatasi ya, karena itu kan terjadi metilasi sehingga gennya switch off ya Bu, tidak bekerja. Mungkin itu, tapi tidak berarti menyembuhkan secara total ya. Itu saya belum membaca ya, tapi dugaan saya aja selama selama ini terapi-terapi gen yang sederhana-sederhana seperti itu memang tidak betul-betul mengobati. Kalau di cancer rata-rata bisa untuk memang targeted treatment, jadi betul-betul bisa ngobatin Bu. Itu Dokter Widya silahkan menambahkan Dokter Widya. J, matur nuwun, Prof. Sul. Itu sudah sangat jelas, Prof. Jadi em, memang kalau saya baca-baca Ultragenyx ini pakainya kan metode antisense oligonucleotide ya, Prof ya. Ini kan Iya, barangnya itu sebenarnya mirip kayak yang dipakai Rob Collin di Nijmegen, Prof. Nah, ya. cuman memang ya seperti Prof bilang tadi itu tidak mengganti mutasinya, tapi dia kalau yang gennya switch off dia bisa bantu switch on sehingga nanti bisa menimbulkan perubahan fenotip seperti misalnya behavior dan sebagainya. Tapi memang ya saya pikir tadi concernnya benar ya Prof ya. Memang di Indonesia ini agak sulitnya begitu ya Prof. Kita Iya. kadang-kadang klinisi tidak mau atau bukan tidak mau mungkin mungkin juga tidak tahu atau mungkin sibuk atau sulit berkolaborasi dengan Luar negeri. katakanlah genetic counselor misalnya gitu ya untuk gimana caranya pasien ini bisa mendapatkan terapi yang lebih update seperti itu. Tapi ya mungkin kalaupun seandainya bisa ya mungkin ada peran dari parent support group untuk memperluas cabang nih. Barangkali dengan misalnya Angelman Syndrome Indonesia bergabung sama FAST. Nah, dari FAST ada yang anggotanya di Singapura, nah mungkin dia bisa membantu akomodasi apa yang mungkin juga bisa pasien ke sana untuk dilakukan clinical trial. Mungkin gitu Prof tambahan dari saya Prof. Matur Ya. nuwun Prof.
Hmm. Terima kasih Prof, terima kasih Dokter Widya. Memang sekarang ini yang di Indonesia ini sudah tergabung juga di Angelman Syndrome Asia. Ini sedang kita godok lagi kita bicarakan gimana caranya supaya eh, Indonesia juga bisa mendapatkan peluang terapi dengan Dokter Tan ini. Seperti Hmm. itu. Iya, iya Bu. Iya, Prof, iya, iya. boleh izin izin kasih kontak Prof ke Dokter Tan nggak, Prof? Boleh, nggak apa-apa ya. Oke, makasih Prof. Kalau memang jalan keluarnya mencari kasusnya lewat Prodia, nanti saya bicarakan dengan Prodia, ya. Nah, kan yang baca saya hasilnya, jadi kan saya tahu kalau ada saya dapat apa Angelman saya tahu kan. Nah itu tinggal saya apa data, boleh tidak mengkontak dokternya gitu. Kalau boleh, dokternya setuju ya kita bisa jalan Bu, ya. Sip, sip, sip. Oke, Prof. Ya. Ya, silakan Sena, moderator, dibuka pertanyaan lagi satu. Oke baik, tadi kita melihat bahwasannya memang kita melihat bahwasannya ada beberapa kita ada. Tadi saya mendengar kalau dari saya pandangan sebagai mahasiswa semester 3, saya melihat ini menjadi suatu hal yang menarik. Eh, tadi mengingat kita ada mungkin ada tadi ada dokter yang dari luar dari Singapura ya mengadakan sebuah mungkin memberikan kesempatan buat dua orang pasien yang mungkin kena rare disease sehingga bisa diberikan terapi yang memang mengurangi dari simptom-simptom atau gejala-gejalanya. Baik, ini menjadi suatu wawasan terbaru bagi saya. Oke, mungkin kita membuka satu sesi lagi untuk pertanyaan. Mungkin teman-teman ada mungkin mau mengajukan pertanyaan ataupun dari Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir di sini bisa monggo di mungkin pendapatnya atau mungkin ada pertanyaan mungkin berkaitan tentang materi pada hari ini. Seperti itu. Ayo anak-anak, ini mumpung ada Prof Sul juga nih. Eh, enggak deh, lama sih. Teman-teman dari IRD juga, silakan. Karena kalau nggak ada nanya, saya cuma mau nanya dulu. Mungkin ini penglihatan saya terkait mungkin tadi pembicaraan antara Prof. Sultan dengan Dr. Liga dan juga tadi ada Ibu Rani juga ya. Mulai tentang environment atau lingkungan mungkin pada pasien-pasien yang rare disease atau langka. Dan tadi dijelasin bahwa penyakit-penyakit adalah ultra rare disease ya. Kira untuk kondisi lingkungan mungkin pada pasien penyakit langka, kira-kira seperti apa sih dok sekarang di Indonesia? Dan apakah sudah ada mungkin pengobatan yang mungkin atau research yang mungkin sudah berjalan di Indonesia sendiri? Seperti itu dok. Baik, terima kasih Sena. Monggo Prof Sultana mungkin bisa bercerita, Prof. Lah kok malah dilempar ke saya terus tuh. Saya mau gantian berguru kok ya. Enggak, lah, Prof. Jauh, Prof, jauh. Mungkin yang dimaksud Dokter Sena itu epigenetik ya. Jadi pengaruh lingkungan yang mempengaruhi gen ya sehingga timbul suatu penyakit gitu ya. Mungkin itu ya. Ya betul. Izin Prof, maksud saya tuh maksudnya lingkungan kayak misal penelitiannya ataupun dari interaksi luar kayak misal di komunitasnya seperti apa sih dok? Lebih kayak ke arah komunitas itu sih dok. Apakah baik atau tidak gitu dok? Mendukung atau tidak dalam pengobatan pasien-pasien apa ya pasien yang langka seperti itu dok? Mohon maaf dok, mohon maaf saya semester 2 dok, mahasiswa dok, semester 3 mohon maaf. Wah itu dokter Widya malahan tuh. Ya di penyakit dalam kayak apa ya? Jadi, Prof, matur nuwun, Prof. Jadi, ya memang kalau dari penyakit genetik sendiri, sebenarnya kita ini ya, Prof, ya sudah
lumayan dibantu ya Prof, oleh Kemenkes dalam artian zaman dulu kan boleh dibilang perhatiannya ke genomik, genetik itu kan sangat minim ya zaman saya masih sekolah dulu. Sekarang sudah dibangun hub-hub dan masing-masing hub itu eh, diberikan fasilitas untuk mengadakan riset genomik dan genetik gitu ya. Untuk penyakit genetik sendiri sebenarnya yang ditunjuk sebagai hub itu dari Jogja, dari RS Sarjito. Dan mereka memang untuk risetnya saat ini utamanya berfokus di SMA ya, dan sudah sampai ke pengembangan terapi, bukan pengembangan sebenarnya ya, terapinya sih sudah dikembangkan dari sebelumnya ya dengan Nusinersen ya. Tapi eh, masuk ke Indonesia itu ya lewat lewat situ lah, karena di situ memang untuk fasilitas diagnostik dan sebagainya sudah cukup established. Akan tetapi sebenarnya center-center yang melakukan riset genetik itu ada juga, dan sebenarnya juga kalau saya bilang mungkin lebih dahulu kita ya Prof ya, karena memang sudah dari cukup lama kan kita untuk riset genetik ya, mulai dari yang kelainan kromosom seperti Down syndrome. Saya juga sempat lihat di apa namanya, ketika saya studi itu di poster-poster tuh ada William syndrome dan sebagainya gitu ya. Saya pikir mungkin sebenarnya lebih dahulu di Semarang, di Undip atau di Sebior ya, Central for Biomedical Research. Tapi memang ya itu karena ya istilahnya memang kebijakannya seperti itu, jadi kesannya hanya di situ saja, padahal sebenarnya tidak. Nah, adapun karena penyakit genetik itu beragam, termasuk di Indonesia itu sangat beragam, eh, sebenarnya kita tuh sudah bisa untuk mendiagnosis tadi Fragile X syndrome, kemudian congenital adrenal hyperplasia itu juga kita sudah punya registri pasien yang cukup banyak gitu. Tapi memang saya pikir bagaimana menerjemahkan riset-riset tersebut ke masyarakat sehingga dampaknya bisa lebih luas lagi. Nah, ini yang saya pikir masih perlu diusahakan terus-menerus ya. Itu sebabnya salah satunya ya seperti ini, Sena. Kita coba, ini kan sebenarnya kuliah tambahan buat kalian ya, buat buat adik-adik mahasiswa gitu kan. Tapi coba kita buka deh ke umum gitu ya, sehingga teman-teman dari parent support group ikut mendengarkan. Nah, nanti kita dengarkan dari mereka feedbacknya seperti apa. Mereka tuh yang diharapkan dari bangku, istilahnya dari seorang dokter tuh gimana sih gitu. Barangkali ini yang lingkungan semacam inilah, ekosistem semacam ini yang coba kita bangun. Demikian, Prof. Sultana. Mungkin saya tambahkan ya tentang congenital Ih, adrenal hyperplasia. Kebetulan kemarin di acara Apardo juga dibahas ya Bu Rani ya. Dengan adanya Katie ya yang dari Australia yang membantu menyediakan sarana tabletnya waktu itu ya. Mungkin adik-adik perlu tahu ya jumlah penderita congenital adrenal hyperplasia. Jadi kelainan alat kelamin pada perempuan akibat gangguan hormonal ya, kelainannya pada kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal ya di situ. Nah, sehingga menyebabkan terjadi kelebihan androgen sehingga perempuan itu mengalami maskulinisasi. Akibatnya dia lahir dengan klitoris yang membesar seperti penis. Nah, kalau penolong persalinannya tidak aware, tidak hanya bidan atau dukun, dokter pun mungkin bisa saja begitu ya dokter Widya ya uh, ya, akan mengatakan anaknya laki-laki. Padahal kalau di luar negeri alat kelamin seperti itu kurang jelas ya. Itu harus tidak boleh pulang sebelum periksa kromosom untuk menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kenapa? Supaya anak itu diasuh sesuai dengan gendernya. Jangan sampai salah gender gitu ya. Nah, yang terjadi di Indonesia ini yang menyedihkan ya. Tadi Dokter Widya udah nyinggung bahwa kita yang merintis di Undip itu ya. eh, saya ngumpulin sudah ada secara keseluruhan sih 1.200-an ada ya, tapi untuk congenital adrenal hyperplasia antara 200 kasus ya. Itu hanya dari lingkungan utamanya Jawa Tengah. Bayangin kan banyak banget kan. Mereka pada awalnya datang terlambat, jadi sudah gede baru datang. Nah, sekarang sudah mulai berubah karena adanya tadi
propaganda-propaganda dari kita, adanya seminar-seminar, adanya poster, sehingga dokter sendiri menjadi aware, terutama dokter yang di daerah. Ya, kalian nanti mungkin akan di daerah ya, walaupun sebentar mungkin internship, paling tidak untuk sangu bahwa ada kasus seperti itu tidak boleh diabaikan. Karena bisa terjadi yang disebut gender dysphoria. Jadi dia mengalami gangguan gender. Saya tuh laki tak perempuan sih sebetulnya gitu ya. Itu kemarin dibahas di Apado sebetulnya Bu Rani, cuma saya waktunya kan pendek ya, jadi saya nggak bisa ngomong panjang karena cuma di panel discussion ya, bukan pembicara ya. Nah, itu di Indonesia dulu tidak ada obatnya, padahal obatnya murah sekali. Saya kalau beli di Belanda cuma 1.000 rupiah gitu ya, tapi di sini nggak ada gitu ya. Nah, eh, untuk kasus seperti ini itu menurun, diturunkan oleh ayah dan ibunya. Jadi ayah dan ibunya adalah carrier, sehingga disebut sebagai autosomal recessive. Nah, itu yang menyebabkan anak ini mengalami gangguan alat kelamin tadi ke ke saya nggak berani ngomong kejelekan ya, permasalahan dari kita ya dokter Vidya ya, awareness Ya. dari dokter ya, baik dokter Hmm. umum ataupun dokter spesialis tidak sama. Mungkin basic pendidikannya juga dari universitas yang berbeda. Mungkin juga karena dulu tidak disentuh, karena tidak ada genetika yang cukup digembar-gemborkan seperti sekarang ya, Dokter Widya ya. Jadi ilmu genetika masih terlalu dangkal ya. Saya pernah mendapat telepon dari Kalimantan seorang dokter anak tanya saya punya pasien kok alat kelaminnya begini-begini. Oh Pak, mungkin itu adalah namanya biasanya kita singkat CAH ya atau CAH ya, singkatannya ya, congenital adrenal hyperplasia. Terus gimana ya? Saya bilang periksa aja 17 nitrosiprogesteron ya, hormon. Kemudian di mana gitu? Karena di daerah ya. Nah itu loh kesulitannya kalau di daerah. Saya bilang biar ke Prodia aja. Saya kira ada Prodia di Pontianak. Akhirnya ke Prodia. Benar, ternyata kadar hormonnya tinggi, berarti CH anak itu dilaki-lakikan. Nah, jadi kan terus langsung bisa diatasi ya untuk pola pengasuhannya, langsung orang tuanya diberitahu bahwa dia perempuan dan bisa menjadi perempuan normal, bisa menstruasi, bisa hamil dan masalah alat kelaminnya itu biasanya dilakukan operasi penyesuaian gitu supaya dia tidak mengalami apa ya stres ya karena alat kelaminnya kok kayak ada penisnya di tengah-tengah karena dia punya labium mayor, dia punya introitus vagini ya. Kadang-kadang nggak kelihatan karena ketutupan oleh penisnya tadi. Tuh mungkin itu Pak Pak Dokter Widya, tambahan saya karena kemarin dibahas masalah itu di Ya. Apardo ya karena tidak adanya obat yang tersedia yang harus diminum seumur hidup. Bayangin di Ya. Indonesia baru tahun 2006 ya 2016. 2016 saya membuat proposal ke BPOM Pak Dokter Widya. Ya. 2016 itu eh, baru kemudian 2 tahun kemudian di 2018 diproduksi oleh Indofarma. Dan obat itu diminum seumur hidupnya. Jadi sekarang sudah treatable ya. Jadi ini penyakit genetik tapi treatable yang bisa diobatin gitu. Oke. Matur nuwun, Prof. Ya, ini eh, mohon maaf sebelumnya ini sebenarnya cuma sampai jam 5, Prof dan rekan-rekan sekalian. Dah jam 5 ini lebih. Udah agak lewat dikit, tapi mungkin bantu sedikit ya dari Bu Erna. Ini ada pertanyaan di chat eh, dengan Kabuki Syndrome, clinical trial untuk gene terapi dari Kabuki Syndrome. Jadi mohon izin menyampaikan juga bahwa memang untuk Kabuki Syndrome ini teman-teman boleh lihat, boleh baca di Kabuki Syndrome Foundation. Itu ada therapeutic pipeline-nya juga tuh di situ. Itu perkembangan dari terapi-terapi yang dilakukan terkait riset dengan Kabuki syndrome. Nanti di situ ada memang untuk gene terapi belum ada, tapi mereka menggunakan istilahnya repurpose drug. Jadi obat yang obat namanya Favidemstat.
Itu sebelumnya digunakan untuk penyakit lain. Nah, ini digunakan ke Kabuki sindrom dengan tujuan untuk meringankan gejala-gejalanya. Ya, ini boleh juga silakan dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali demikian. Oke, mungkin bisa ditutup kali Sena ya. Oke, baik dokter. Mungkin sebelum kita tutup, ini kita akan melakukan foto dokumentasi dulu. Oke. Boleh, Prof, mungkin dan juga Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini dan juga teman-teman mungkin bisa kalau bisa berkenan bisa diaktifkan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, baik. Mungkin akan saya pandu ya. Nah, dalam hitungan tiga, satu dua senyum, satu dua, dua, tiga. Oke. Sekali lagi untuk salam rare. Jadi ini mahasiswa harus tahu ini namanya salam rare. Ada alasannya kenapa salamnya begini. Nah, coba sekali lagi Sena. Ya, baik, dokter. Dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke. Oke. Sudah terfoto, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, juga teman-teman mahasiswa dan juga konsultan yang sudah hadir. Nah, baik mungkin sudah saya ucapkan, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat Dr. Widya Eka yang sudah hadir dalam mengisi materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Tentunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sutana, terima kasih Dokter Widya. Sampai ketemu.